Tanggamus, tanggal 29 November tahun 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus mengadakan rapat paripurna. Dalam rapat paripurna tersebut membahas dua agenda, yaitu 1. Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023. 2. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan SSOS, didampingi para Wakil Ketua DPRD Tanggamus, serta diikuti 34 anggota DPRD dari 45 DPRD Tanggamus. Asal bahan diterima jadi masalah kan nggak ada bahan mana mau jadi itu aja. Dewan yang terhormat, diketahui 33 orang anggota hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian, rapat paripurna dinyatakan quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, masa sidang 1 tahun sidang 2022 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan, persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari Bupati, hadirin paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna ini disampaikan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh Saudari Bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Oktober yang lalu telah selesai dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dan pada hari ini sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah. Dalam paripurna tersebut, Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handanjani SEMM memberikan sambutan, yaitu sebagaimana telah kami uraikan pada saat penyampaian Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 pada beberapa waktu yang lalu, bahwa penyusunan Ranperda APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Tanggamus yang merupakan prioritas dan tertuang dalam Kebijakan Umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Secara umum, APBD tahun anggaran 2023 disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam kurun waktu 1 tahun, tentunya hal ini disesuaikan juga dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanggamus yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023, yang merupakan tahun kelima pada masa jabatan kami sebagai Kepala Daerah masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2023. Selain itu juga telah menyesuaikan dengan program pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Lampung. Dalam Ranperda tentang APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 telah tersusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Secara garis besar Ranperda APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2023 yang baru saja disetujui, dapat saya jelaskan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 dianggarkan sebesar 1.872.014.668.309 rupiah. 2. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023 dianggarkan sebesar 1.852.014.668.396 rupiah, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara garis besar belanja daerah tahun 2023 digunakan untuk pembiayaan program prioritas tahun 2023 dalam rangka infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi, pelaksanaan 55 rencana aksi Desa Asik
Pembayaran hutang pihak ketiga, di samping itu juga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang telah diatur melalui peraturan perundangan-undangan seperti pengalokasian dana desa, pemenuhan pembayaran gaji PPPK, anggaran persiapan pemilu 2024 untuk KPU, fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM dan inovasi daerah serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. 3. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023 secara total sebesar 20 miliar rupiah, yang dipergunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pinjaman daerah dan penyertaan modal. Dengan kondisi tersebut maka APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022 tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Para pimpinan dan anggota DPRD dan para hadirin yang berbahagia, adapun Ranperda yang telah kita bahas dan setujui, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus. Hal ini perlu kita lakukan perubahan atas perda yang ada, dalam rangka melakukan penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum dan tim terpadu. Berdasarkan aturan perundang-undangan berdasarkan Surat Mendagri Nomor 120/5434 SJ tanggal 12 September tahun 2022 disebutkan bahwa berpedoman ketentuan Perpres 78 tahun 2021, maka arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah dalam pembentukan BRIDA yaitu, pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Dalam hal digabung dengan Bapeda, nomenklaturnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Kajari, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, para camat, dan seluruh peserta rapat paripurna yang saya hormati. Terlebih dahulu, mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu guna mengikuti sidang paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanggamus. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang terhormat, peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Mengingat betapa pentingnya penyusunan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Dengan demikian, kedudukan peraturan daerah dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penyusunan peraturan daerah harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti. Selain itu diperlukan pula tatanan yang tertib dalam menyusun peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penyampaian, persetujuan, sampai dengan tahap pengesahan. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus telah kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 21 November 2022. Dan pada siang hari ini kita telah sampai pada tahapan persetujuan Ranperda. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang terhormat yang telah membahas dan menyetujui Ranperda ini menjadi peraturan daerah.
para pimpinan dan anggota DPRD dan para hadirin yang berbahagia, ada pun ranperda yang telah kita bahas dan setujui, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus. Hal ini perlu kita lakukan perubahan atas perda yang ada dalam rangka melakukan penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan, guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum dan tim terpadu berdasarkan aturan perundang-undangan, berdasarkan Surat Mendagri nomor 120/5434/SC tanggal 12 September 2022 disebutkan bahwa berpedoman ketentuan Perpres 78 tahun 2021, maka arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah dalam pembentukan BRIDA, yaitu pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Dalam hal digabung dengan Bapeda, nomenklaturnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Untuk itu perlu kiranya kita melakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus. Untuk itu dipandang perlu kita menetapkan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, dan pada akhirnya pada siang hari ini telah sama-sama kita setujui ramperdanya menjadi perda. Para pimpinan dan anggota DPRD yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan kesabaran para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah mendengarkan pendapat akhir yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan ikhtiar kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup, nantikan saya bacakan satu buah pantun. Harum wanginya bunga melati, tak kalah harum si mawar merah. Dua dan perda sudah kita sepakati untuk Tanggamus yang lebih cerah. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harian Teropong, Busro dan Henry Fariza melaporkan.